Salam, selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur untuk hari ini saya bisa memberi kesaksian. Saya sungguh percaya ini semua atas pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam dalam hal ini bidang pelayanan PI bisa memberi kesempatan kepada saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung, hanya dengan video singkat ini. Saya bersyukur untuk itu semua karena ini memang yang perjalanan yang Tuhan sudah atur buat saya secara pribadi. Yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih, salam kepada saudara-saudari atau teman-teman yang ikut menyaksikan kesaksian ini. Walaupun saya juga rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara secara langsung, tapi ini tidak mengurangi rasa kasih cinta saya kepada saudara-saudara di Kapel saat ini. Perkenalkan, nama saya Kundil, dilahirkan 48 tahun yang lalu di Dusun Madi, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Kalau dari Serukam kita bisa hanya 1 jam berangkat, 1,5 jam sudah sampai ke Madi. Sudah berkeluarga, mempunyai 4 orang anak, 1 orang istri tercinta yang selalu terus mendampingi saya dalam suka duka. Tetapi saya melihat banyak dukanya. Istri saya mendampingi saya selama kami berkeluarga ketika hidup bersama dengan saya. Di kesempatan ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya selama 17 bulan ketika saya menjalani masa tahanan saya atau putusan hukuman saya di penjara. Begitu besar penyertaan Tuhan dalam perjalanan ini. Masih ingat tanggal 23 Februari 2021 saya mulai ditahan di rutan kelas 2A Pontianak. Saya merasa banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami di sana, karena selama 10 bulan itu saya ditahan di sana, digabung dengan beberapa napi tahanan yang lain yang memang kasusnya sangat banyak berbeda-beda. Saya merasa sangat frustasi karena dengan masalah yang terjadi ini. Nah, begitu tepat pada tanggal 19 November 2021 saya dipindahkan ke rutan kelas 2B Bengkayang. Dan selama 9 bulan saya menjalaninya dengan kekuatan saya sebagai manusia atau saya secara pribadi tidak akan mampu saya bertahan di tempat ini. Dulu saya yang suka marah-marah, selama 17 bulan banyak sekali kejadian yang saya alami. Saya sempat merasa frustasi, putus asa. Rasanya pernah suatu ketika saya ingin
mengambil keputusan yang di luar kemampuan saya. Saya rasanya ingin bunuh diri. Tapi karena banyak sekali tekanan yang saya rasakan saat itu, saya selalu terus memikirkan keluarga, istri dan anak-anak ketika saya ada di dalam penjara. Saya merasakan bahwa saya adalah orang yang tidak berguna, dan saya sempat menyalahkan Tuhan. Saya sempat marah dengan Tuhan karena kenapa Tuhan bisa kenapa Tuhan bisa mengizinkan saya ada di tempat ini, begitu, di dalam pemikiran saya. Saya merasa dengan keputusasaan saya, ketidakberdayaan saya sebagai manusia, di situ saatnya lah saya duduk diam dan banyak merenungkan bagaimana saya sebenarnya hidup saya selama ini, begitu. Disitulah kita bisa membuat pilihan hidup. Seandainya kita ingin ada perubahan di dalam hidup, ingin ada perubahan hidup di dalam diri kita, maka kita sendirilah yang harus merubahnya. Tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan mempercayakan dengan orang lain, hanya dengan bantuan dari Tuhan Yesus. Saya melihat di Roma pasal 4 ayat 6 dan 8, tidak satu orang pun diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih Tuhan yang besar, kasih karunia iman. Daud mengatakan, berbahagialah orang yang mau mengakui dosanya dan mau bertobat, dan terlebih tinggalkan dosanya itu. Tidak enak kita hidup dalam dosa, di dalam dosa kita, ketika kita tidak menyerahkan, mengakui dosa kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, saat itulah saya sadar bahwa ketika saya ingin ada perubahan di dalam kehidupan saya harus benar menyerahkan hidup saya ini ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak ingin menggantungkan kepercayaan saya dengan manusia, karena dulu saya sempat menggantungkan setiap kehidupan saya mempercayai pada manusia. Tetapi saya saat ini sedang merasakan saya diizinkan mengalami hal-hal di dalam penjara ini. Begitu banyak yang saya lihat di dalam. Saya tahu bahwa walaupun dengan kasus yang saya diponiskan oleh pengadilan bahwa kasus tipikor, saya menyadari bahwa walaupun saya melihat di situ tidak ada unsur dari kesalahan saya secara langsung, karena saya tidak pernah menikmati uang yang dikatakan merugikan negara, tapi saya melihat di balik itu semua, bagaimana selama 48 tahun ini saya hidup, kita bisa melihat introspeksi diri. Mungkin inilah Tuhan, banyak kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, yang pernah saya perbuat ketika saya belum masuk di dalam penjara. Nah, ketika masuk di sinilah saya merasakan bahwa saya disadar. Saya harus sadar bahwa karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhanlah saya bisa bertahan sampai saat ini. Saya melihat di Lukas pasal 12 ayat 29 bahwa janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu.
Nah, ini adalah salah satu firman Tuhan yang terus menguatkan saya, karena sempat saya juga berpikir bagaimana saya harus memberi tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga untuk keluarga saya, istri dan anak-anak. Bagaimana saya harus memberi mereka makan dan yang lain. Saya merasa tidak berguna, tetapi dengan firman Tuhan yang dikatakan tadi di Lukas pasal 12 ayat 29, saya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan juga menjawab itu. Selama 17 bulan banyak hal-hal yang tidak dapat saya percaya dan tidak dapat saya duga secara manusia. Tuhan memberi kemudahan kepada saya dari segala hal. Dan saya melihat juga di Mazmur pasal 29 ayat 11, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, saya melihat bahwa di Mazmur pasal 29 ayat 11 ini begitu juga menguatkan saya. Hanya Tuhanlah yang bisa memberi kekuatan kepada umatnya, siapapun yang ketika umatnya terus bergumul, menyerahkan setiap pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Dan yang pasti Tuhan akan memberkati umatnya dengan sejahtera. Saya melihat juga dengan keyakinan kekuatan Tuhan, saya bisa bangkit dari keputusasaan saya, dan saya boleh sampai bebas keluar, bertemu dengan keluarga, anak-anak. Akhir dari kesaksian ini saya ajak kita baca di Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, di Yesaya firman Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan memegang tangan saya, Tuhan akan meneguhkan saya dengan tangan kananku yang membawa untuk kemenangan. Nah, ini harapan dan keinginan saya bahwa ketika Tuhan sudah membuat keputusan dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saya di dalam situasi apapun. Sekian dan terima kasih untuk saudara-saudara semua. Amin.